warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Sahibul bait tuan rumah, jemaah majelis yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah, amin. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita dikumpulkan Allah di dalam majelis yang penuh dengan barakah yang disebut oleh Rasul Raudah min Riyadil Jannah, satu taman daripada taman-taman surga. Maka mudah-mudahan berkumpulnya kita di majelis ini Allah Ta'ala mengumpulkan kita di dalam surganya, amin, Allahumma amin. Dan seperti biasa kita mengambil barakah, terlebih dulu membaca Qasidatul Muhammadiyah dengan niat mudah-mudahan majelis kita, hidup kita, keluarga kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadan ashraful a'rabi wal ajami. Muhammadan khairu man la qadami. Muhammadan basikul ma'ruf bijami'u. Muhammadan sahibul ihsani wal karami. Muhammadan tajurus lillahi qatibatan. Muhammadan sadiqul awwali wal kalimi. Muhammadan zabikul mizaki hafizuhu. Muhammadan tayyibul akhlaqi wa syiyami. Muhammadan ruwiyat bil nuri qinatuh. Muhammadan lam yazal nuran minal qadami. Muhammadan hakimun bil adli dhu syarafin. Muhammadan ma'dinul il'ani wal hikami. Muhammadan khairu khalqillahi min mudari. Muhammadan khairu rasulillahi kullihim. Muhammadun dinu qulna dinu bihi. Muhammadun mujmal al-haqqa
نسينا محمد الشكر فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغابات والظلام محمد سيد طابت مناقبه محمد زاره الرحمن بالنعم محمد صفوة وخيرته محمد طاهر من سائر التهم محمد ضحك للطيب مكرم محمد الجار الله إلى يضبي محمد طابت الدنيا ببعزته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد الهدي بلا ظلم محمد القائم لله ذو همم محمد خاتم للرسل كلهم يا ربي بلغ مقاصدنا وبرنا ما مضى يا واسع كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا وبرنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله البادئ لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام جميع الأنبياء والأولياء والصالحين والعلماء العاملين من جميع المصنفين بالكتب المخلصين خصوصا رحي سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ جنيد البغدادي والشيخ محمد ابن عبد الكريم السمن المن والشيخ مولانا الشيخ بن عبد الله البنجري والشيخ زين بن عبد الغني البنجري والشيخ محمد علي بن شيخ عبد التنكالي والشيخ عبد الرحمن الصديق صاحب الولاية البنجري ووالدينا ووالدهم وعالمنا ومشايخنا الله ينفعنا بعلومهم وأسرارهم ويعيد علينا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا من بركاتهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah wa adama intifa'ana bi'ulumi wa bi'ulumi masyayikhi. Faqala al-musannif bismillahirrahmanirrahim. Jemaah majelis yang mulia, alhamdulillah, malam ini kita berada di malam yang ke-8 di bulan Muharram 1444 Hijriah. Secara zahir tahun memang bertambah, namun secara hakikat umur kita dipastikan berkurang lagi setahun. Maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksi, introspeksi diri kalian sebelum nanti ajal menjemput kita. Imam Syafi'i berkata bahwa di antara hikmah sampai sekarang kita masih hidup. Apa hikmahnya? Allah Ta'ala ingin memberikan kesempatan kepada kita. Handakkah berubah kadang-kadang? Handakkah bertobat kadang-kadang? Kalau masih diberi Allah umur, masih kakak itu aja gawian, jangan salahkan Tuhan. Ketika Allah Ta'ala mencabut nyawa kita mendadak, tiba-tiba mati, tiba-tiba sakit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya mumpung sehat, digunakan sehatnya baik-baik. Berubah. Bukan berubah jadi satria berhitam. Katakannya ada paham berubah apa Ustaz? Berubah jadi yang lebih baik. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Ujar Nabi, sebaik-baik manusia yang diberi Allah umur tapi makin dekat dengan Allah. Mun ibarat diri kita makin bertuhan, makin parah keluar masjid, makin ketujuh di majelis, makin senang dengan ulama, makin senang membaca Al-Quran. Jangan sampai kita ini ibaratnya bahasa tuh tuha-tuha, kalau di tuha-tuha makin bertuha makin berparah. Kena kawin aja. 3 sudah lagi, anak-anak ini belum dapat. Siap kami ini. Jangan sampai kayak itu lah. Artinya apa? Kita ini ditakur Allah bisa dengan penyakit, kadang-kadang awak uyuh atau perubahan ada di anggota tubuh kita. Kayak kita nih, makan kacang nyaman gak? Nyaman 3 bungkus 4 habis kan? Gerugup habis. Coba nang tuha-tuha tuh nang kada begini. Terus 3 bungkus soteng ini ngalih kan ngunyah ke kiri tembus ke kanan, ngunyah ke kanan tembus ke belakang. Anak ditangguh kalau kesakalan serba salah. Jadi nikmat rasa makan itu sudah dihilangkan Tuhan. Berjalan dulu kalau jogging di Suwarna Bumi ini mau 10 kali putarannya slow. Wah ini ada awal lagi di 3 langkah itu mana enak dah. Nak mati udah. Jadi orang bulik aja, pagi aja daripada mati di sini aja. Anak jogging kayak anak muda tuh, bulik aja, usah lagi lah kakak itu tuh. Nah, bila sudah menguyuh, sudah umur kita sudah 60 lebih atau umur kita 40, dosa lagi banyak dengan makhluk. Dikurangi, berkumpul dengan makhluk dikurangi. Apalagi maaf umur kita sudah 60 tahun. Boleh zahir kita berkumpul dengan makhluk, tapi hati kita banyak ke Tuhan. Banyak ke Tuhan. Artinya jangan tapi mau empati urusan orang lagi. Jangan tapi mengikuti urusan dunia lagi. Marah orang. Kita cukup jadi anak buah, cukup jadi pemantau, udah kita urus diri kita, tasbih dikatik. Apalagi di dalam kitab itu disebutkan, siapa yang sempat membaca surah Al-Ikhlas seumur hidupnya sampai 100.000 kali. Banyak kan? 100.000 kali. Tapi seumur hidup
maka dosanya yang kecil, dosanya yang besar diampuni Allah. Bahkan dalam kitab itu diterangkan dosanya yang berhubungan dengan manusia sekalipun Allah yang menjamin. Coba bayangkan. Padahal Nabi Muhammad pernah berkata, aku dan Nabi Muhammad, bila sudah umatku itu ada berdosa dengan manusia, aku angkat tangan. Tidak bisa, kata Nabi, aku ngasih syafaat. Orang yang mempunyai salah dengan manusia, tidak bisa Nabi ngasih syafaat. Tapi ada satu amalan, walaupun Nabi tidak bisa memberi syafaat, Allah yang menjaminkan kita di akhirat. Kalaupun kita ada dosa dengan cipulan, tidak sempat minta halal, tapi di akhirat Allah yang menjaminkan. Siapa? Apa amalannya? Sempat membaca surah Al-Ikhlas umur hidup itu 100.000 kali. Nah, jadi kita nang wahid ini sadang mangsur daqul wallahu ahad. Bukan katakan tasbih, adalah aku katakan tasbih. Harga 10.000 itu paling seminggu pacol dah menjadi. Kita mahagan beribadah apa berhemat benar. Kalau mahagan beribadah tu yang anu sikit yang tetap mahal sikit. Dikasih bila anak tulah ke pengajian pakai salai capa paku di bawah ternyata. Belum sampai jadi putus itu pulang disambung orang talah majingannya datang. Apa juga orang datang mas anu aja mau menyambung paku. Ya Allah, kan ke pengajian tuh sandal agak tahan sikit jadi ancap sampai ke majelis. Kasihan dah ke majlis baju kayak itu juga. Kancing bawah atas berlubang, kancing atas bawah berlubang. Itu tuh ke majlis kayak apa? Nah sama nang tadi itu lah. Nah artinya apa? Kita jangan sampai kita ini ibaratnya tadi, jangan sampai kita ini jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah 8 Muharram ini besok hari Minggu 9 Muharram. Hari Minggu itu namanya hari Tasu'a. Tasu'a itu diambil daripada kata-kata at-tasya'. Arti tasya' itu apa? Yang ke-9. Berarti kalau Tasu'a yang ke-9 di bulan Muharram. Kalau Asyura itu hari Senin besok. Asyura itu diambil daripada kata al-ashir yang artinya ke-10. Berarti kalau Asyura yang ke-10 di bulan Muharram. Nah 2 hari ini disuruh benar oleh Nabi kita berpuasa. Namanya puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Orang Yahudi mereka adatnya itu berpuasa setahun sekali, itu puasa Asyura 10 Muharram. Orang Yahudi. Jadi jar Nabi supaya kita nih beda dengan orang Yahudi, maka tambah 1 hari lagi, yaitu hari Tasu'a 9 Muharram. Orang Yahudi ini 10 Muharram puasaan. Nah kita supaya jangan sama dengan orang Yahudi, hanya khusus di 10 Muharram, tambahi sehari lagi, yaitu hari Tasu'a hari 9 Muharram, tepatnya besok hari Minggu. Nah, jadi diusahakan jangan kada berpuasa. Yang kedua, amalan di hari Asyura. Ada di dalam kitab I'anatul Talibin itu disyairkan. Ada 12 amalan yang disuruh, yang disunahkan di hari Asyura. Fi yaumin asyura'i fadlun nukila. Ada di dalam kitab I'anah itu. Pada hari Asyura itu ada 10 amalan ditambah 2, berarti 12. Sumsil sholli zur aliman abdut tahil ra'sal yatimim sah tasaddaq waqtasil wasi alal iyali kalim zafara wa suratal ikhlasi qul al pantasil. Itu syairnya 12 hari. Yang pertama kita disuruh puasa. Barang siapa aja Nabi nang puasa di hari Asyura, besok hari Senin, Allah hapus dosanya setahunan yang lalu. Habis dosa lalu, habis setahunan yang lalu. Nah, bila kan dosa halus, balali hati nang itu. Bila ada bebina lalu pokoknya itu dosa halus. Nah, bila terlihat tuh dosa halus, bila menjalasi dosa ganteng. Ada jonang pura-pura aja. Astagfirullah. Nah,
Ini dosa antara dosa dan dosa halus kayaknya. Jangan pula ya, astagfirullah. Astagfirullahnya tapi mata kayaknya astagfirullah. Nah, anak astagfirullah tuh kayak ini sekalian nah. Ada astagfirullah. Menjalasi lunasnya puasa, disuruh puasa. Yang kedua, amalan di hari Asyura ada sholat sunnah yang dilakukan 4 rakaat di hari Asyura dan pahalanya besar. Di antara pahalanya, keistimewaannya, Allah hapus dosa-dosanya selama 51 tahun. Allah habis dosa 51 tahun kan yang mana? Bagaimana sholat sunnahnya? 4 rakaat. Usalli sunnatan 4 rakaatin lillahi ta'ala. Sengaja aku sembahyang sunnah 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Tapi sunnahnya aja, jangan disebut Asyura aja. Jangan sengaja aku sembahyang sunnah Asyura, kada boleh. Asyura aja jangan disebut, cukup sengaja aku sembahyang sunnah 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Baca Fatihah, selesai Fatihah baca Qul huwallahu ahad 51 kali. Nah, takajud kan? Mau jadi takajud petang. Baiknya kamu ini 51 kali. Rakaat kedua baca Fatihah, setelah Fatihah kulhu 51 kali lagi. Rakaat ketiga Fatihah, setelah Fatihah kulhu 51 kali lagi. Rakaat keempat Fatihah, setelah Fatihah kulhu 51 kali. Berarti totalnya 51 kali 4 204. Bila melakukan sholat sunnah ini di hari Asyura malam atau siang, 51 tahun umurnya habis diampuni Allah. Ini kita maaf yang banyak waktu terbuang ya, diamalkan. Berapa jam Ustaz? Ada sholat sejam, paling 20 menit selesai. Ulun suapa mencoba, kecuali pihak membaca belagu. Terus subuh hanya tala. Bacanya tuh agak cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu. Baca 51 kali. Pakai tangan baca. Mungkin ada pakai katikan tadi. Kan Bapak. Asal jangan tek. Kalau tak. Itu kan betul turut naranya boleh. Kemudian yang ketiga, amalannya di hari Asyura memperbanyak sedekah. Biasa orang di kampung sedekah di hari Asyura dengan bubur Asyura. Maulah di sini bubur Asyura. Biasa majelis maulah bubur Asyura. Perumahan maulah aja lah, maulah. Perumahan aja maulah, sini maulah. Bubur Asyura ini ulun heran juga. Kada di Jawa, kada di Banjar, kada di Riau, kada di Sumatera, kuning warnanya. Jadi ada kawan ulun dari Pekanbaru, pas kebetulan dulu hari Asyura datang, kusurungi bubur Asyura semangkuk. Ada waninya makan. Apa nih Pak Ustadz ya, ngeri-ngeri sedap warnanya nih. Aduh, awak tak makannya kayak gini, aku makan dulu. Sekali makan sesindok nambah lagi. Adik iku undang bejang nang duwe kong sih. Undang langgana tuh adikku duwe kong. Ketagihan habis 3 mangkok. Ampun ku jatah pambil bapak labanya kemarin. Aku Ustadz apa namanya? Jago bubur Asyura. Bubur Asyura ini jadi nyaman karena setahun sekali. Dan memang nyaman rasanya. Di kampung kami itu tiap RT maulah bubur Asyura. Jadi bila sudah siap diantarnya ke rumah itu nah semangkuk surang antar RT ini. Jadi ku rasani nang bubur Asyura nang tiap RT tadi. Ada satu RT nang bubur Asyuranya tuh nyaman banget. Curiga apa jadi sebab nyaman? Padahal sama warnanya kuning. Kuir mangkuknya tadi. Rupanya ada undang galah di bawah. Coba aja nyaman. Undang galahnya tuh yang maulahnya menang lagi undang papai berarti. Pahit benar. Allahu Akbar. Jadi kadang ada yang mau undang bubur Asyura nggak nyaman, tergantung campurannya. Apa sejarah bubur Asyura Ustaz? Ini ada sejarahnya. Sejarah bubur Asyura ini awalnya bukan dari Nabi Muhammad, ada, tapi dari Nabi Nuh alaihissalam. Dari Nabi Nuh. Tahu Nabi Nuh? Tahu lah. Gimana tahu? Tahu ya. Dari Nabi Nuh alaihissalam. Beliau ketika di kapal, kan Nabi Nuh itu disuruh oleh Allah Ta'ala maulah kapal di atas bukit. Jadi dihulu di orang kafir. Ujar kaum Nabi Nuh nang durhaka tadi. Aduh Nuh sadang Nuh. Orang maulah kapal di galau, talah nyaman manaku. Ini maulah kapal di ujung bukit sana, kayak pemalamu. Isi sadangnya gilanya Nuh. Nuh ini kan melawan sampai raja. Ini Nabi Nuh Pak. Menjaga kita kayak itu Pak kajari darahnya betul
ujung dunia bukan jari yang betapa gila itu sadang. Akhirnya kapal tadi sudah selesai, udah siap. Ini orang kafir tambah dengki dengan Nabi Nuh. Malamnya musyawarah, rencana orang kafir tadi apa? Besok, mulai besok kapal Nuh itu kita ulah jamban, kita buat WC. Artinya bila ada yang BAB jangan kemana-mana, harus di kapal Nabi Nuh. Jadi orang kafir itu sepakat ya. Paginya antri BAB di kapal Nabi Nuh. Nabi Nuh melihat sabar aja. Hampir penuh kapal Nabi Nuh itu dengan koneng-koneng tadi. Aduh, sadang mau gitu deh. Terakhir ada orang kafir buta. Yang buta hendak juga BAB di situ. Udahlah kafir buta hendak pulang BAB di kapal Nabi Nuh. Pas hendak naik kapal Nabi Nuh, tak gugur, terjatuh. Tak gugur ke wadang nang itu nang tadi koneng-koneng tadi itu nah. Matanya tadi kena kotoran tadi, sembuh. Jadi Allah Ta'ala hinakan orang kafir ini. Dia BAB di kapal Nabi Nuh, tapi Allah timbulkan penyakit-penyakit di orang kafir ini. Obatnya kotorannya surga. Akhirnya apa? Yang buta tadi sembuh, bahabar ke pasar. Itu orang di mana obat? Dokter spesialis mana? Spesialis sana tuh kan ada tuh gara-gara kotoran yang kuning kanan atau ampe. Akhirnya masing-masing bawa botol, bawa plastik, ambil nang tadi tuh ada nang bentuk tahun nggak ada ampe, diambilnya diminum sehari 3 kali sesuai resep dokter. Diambil tujuan deh, tapi nang itu tambahannya ujung kata resep dokter itu tambahannya. Diambil, akhirnya sembuh. Penyakit yang diberi Allah ke orang kafir ini obatnya hanya itu, tidak ada yang lain, kotoran tadi. Jadi orang-orang kafir ini kayak apa? Mau hendak sembuh harus makan, harus mengusapkan kotoran tadi, makannya, diminumnya. Akhirnya apa? Sedikit pun tidak ada tersisa lagi kotoran di kapal Nabi Nuh. Terakhir ada orang kafir yang kena penyakit kulit koreng jadi bata tahun nggak ada ampe keluar. Ada obatnya selain kotoran tadi. Pergilah ke kapal Nabi Nuh, ternyata sudah habis kotoran tadi, bersih sudah. Salah ngambil pisau tadi, ngambil pisau dikoreknya kapal karena barang ada karuh-karuh sikit kalau barangkali ya. Dimasukkan dalam botol, dibawanya pulang, diusapkannya ke kulit, sembuh. Akhirnya kapal Nabi Nuh bersih sebersih-bersihnya. Allah hinakan orang kafir, inya BAB di situ, tapi inya juga yang membersihkannya. Akhirnya ringkas cerita, tibalah saatnya kaum Nabi Nuh ini diazab oleh Allah. Banjir bandang, puting beliung, angin topang, sampai bulan-bulan hujan tidak ada henti-hentinya, sampai bukit-bukit yang ada di kampung Nabi Nuh itu tenggelam. Semua masuk ke dalam kapal, termasuk binatang-binatang. Tapi Fir'aun, tapi bini Nabi Nuh nih, siapa? Bini Nabi Nuh dan anak Nabi Nuh si Kan'an itu udah mau ngikut Nabi Nuh. Diajak oleh Nabi Nuh, wahai Kan'an, ayo masuk kapal. Dan ada yang selamat selain yang di kapal. Kada aja Kan'an, aku mau banjir, aku naik ke atas gunung sana. Marah awal mau berabad, bermalar gitu. Alat benar si Kan'an. Lalu apa kata Allah? Innahu laisa min ahli. Wahai Nuh, si Kan'an itu walaupun darah dagingmu, tapi dia tidak termasuk keluarga. Akhirnya apa? Naiklah Nabi Nuh dengan pengikutnya hanya beberapa orang, dan binatang-binatang naik. Gajah, badak, onta, jerapah, termasuk anjing, kucing, hayam, tikus, itik masukkan ke dalam kapal Nabi Nuh. Hingga beberapa bulan dilihat Nabi Nuh kapalnya ini syarat karena kebanyakan orangnya. Belum lagi gajah seperanakan, seperanakan gajah, cucu-cucunya bawanya. Badak itu sebesar syarat kapal Nabi Nuh. Ini dia bilang bahaya nih. Hanya pikir Nabi Nuh supaya jangan bertambah beban nih kayak apa. Terpikir Nabi Nuh ngumpulkan siapa yang ada di kapal, kumpul, termasuk binatang-binatang kumpul. Kata Nabi Nuh, pengumuman, kata Nabi Nuh, mulai sekarang yang berada di dalam kapal tidak boleh ada yang kawin. Tidak boleh ada yang kawin. Jadi ada nama telepon kucing, ngew di kucing apa? Alasannya kucing kenapa? Jadi kada boleh kawin apa aja Nabi Nuh. Coba kau lihat di kapal kita. Syarat sudah. Bila ada yang kawin, coba, otomatis kan bininya tadi kan betianan atau bunting. Gajah itu 5 ekor, shot bunting kali 3 kilo. 3 kali 5, 15 kilo bertambah. Kalau ketenggelam dia Nabi Nuh kapal kita. Jadi semenjak pokoknya selama kita di kapal tidak ada yang boleh kawin. Akhirnya sepakat bila ada nang kawin Nabi Nuh hukum. Sepakat 2-3 malam. Nah, ada binatang namanya anjing.
Anjing ini memang aneh juga tuh. Makanya aja anjing. Ada sosok ulah. Ya anjing ini asli ada kayaknya. Saraum. Raum jadi. Akhirnya tengah malam anjing ini curi-curi waktu. Di ujung kapal di belakang sekali anjing laki mengonde. Oh, kalau bahasa kita nggak kelih gitu. Ya anjing bini awang degai ya. Apa tak keluar sih kata degai ya. Akhirnya anjing laki anjing bini ini dia kawin di belakang apa? Kebetulan malam itu kucing razia. Nah, kalau bahasa kita razia lah, dia jalan kucingnya. Kita tahu anjing yang berhubungan tadi. Nah, jak kucing. Pokoknya jak kucing isok awas lah kok anjing. Kulaporkan pokoknya supan aku lagi. Ya anjing jangan dilaporkan supan aku. Kada jak kucing kulaporkan. Akhirnya besok si anjing ini dihukum oleh Nabi Nuh karena kawin melanggar peraturan Nabi Nuh tadi. Kau jangan Nabi Nuh mau kawinnya binimu ini kayak mau betianan bertambah 2 kilo deh teh. Apa kita syarat sudah. Anjing ini Nabi Nuh yang menghukum. Tapi kucing ini Allah Ta'ala yang menghukum pada waktu itu. Tapi hukumannya kada berat. Kucing ini Allah takdirkan sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat semenjak itu, bila ingin berhubungan badan, kucing ini ujungnya pasti kesakitan. Coba perhatikan nah, bisi kucing di rumah. Kalau ingin berhubungan kawin coba lihat dari belakang. Direnungkan, diresapi. Ya, tapi yang dihayalkan diresapi. Dirasapi itu ujungnya pasti kucing ini tak kucing ujung kan ngew atau kalah daripada kita. Nah, kenapa jadi kucing itu kesakitan di ujung ketika inya kawin? Semenjak membongkar dan menyebarkan aib anjing. Coba anjing dibuka aibnya oleh kucing, kucing ini dihukum oleh Allah. Kenapa? Karena kucing ini menyebarkan aib anjing kucing ada bakal. Apalagi kita manusia. Ada kawan bisa, oh disebarkan, kalau kayak hilir nyebarkan. Si Abu tuh kayak ini di mana warung nih tawaan. Ayo, kucing aja dihukum Tuhan, apalagi kita. Dan kata Nabi, orang yang menyebarkan aib orang lain sehingga orang lain ini malu, supan, lah Allah Ta'ala tidak akan mematikannya sebelum ia menggawi, mengerjakan apa yang dikerjakan oleh orang yang punya aib tadi. Kalau kada inya mengerjakan pasti ada anaknya, amun ada cucunya atau keluarganya yang lain. Makanya hati-hati kita. Kalau ada kawan punya aib, cukup kita berdiam. Jangan disebarkan aibnya. Ringkas cerita, Nabi Nuh di kapal itu kehabisan makanan. Kata Nabi Nuh, kumpulkan sisa-sisa makanan kalian yang dibawa. Ada yang bawa segenggam kacang kedelai, ada yang bawa segenggam gandum, ada yang bawa segenggam beras dan lain sebagainya. Terkumpullah 7 macam biji-bijian. Dimasak oleh Nabi Nuh, jadilah bubur, namanya bubur Asyura. Tapi bubur Asyuranya Nabi Nuh itu hanya 7 macamnya. Amunlah bubur Asyura orang ini 40 lah lebih macamnya. Oh, lihat di bubur Asyura kita makan kangkung masuk, pucuk paku masuk, apalagi pucuk umbili masuk, pucuk kumpai ada masuk, masuk kumpai ya ada. Semuanya masuk tadi, ada juga 40 sampai kada abdal aja. Habis kawah tadi bukan sayur aja. Namun anak baca campur ikan nyaman sedikit, jadi nyaman juga rasanya. Nah itu sejarahnya bubur Asyura. Nah kemudian amalannya di hari Asyura lagi apa? Besok hari Senin perbanyak silaturahim. Nah, telponi kekawanan, pindah foto silaturahim. Barang ya, pindah supan menelpon WA aja dulu. Assalamualaikum. Ada bedasinya. Kiriminya gambar kepala orang bangun. Oh, sabar aja, sabar. Balas aja. Assalamualaikum, wahai penghuni surga. Kirimnya pulang kepala orang nanti juru ilaknya. Sabar. Yang ketiga kirimnya lagi. Assalamualaikum penghuni neraka. Kirimnya lagi. Kenapa udah tadi atau isu malamnya? Woi bakal lahir rupanya. Nah, silaturahim lah sunnah hukumnya. Dan yang kelima, iyadatul marid, mengunjungi orang sakit di hari Asyura. Barang siapa kata Nabi yang mengunjungi orang sakit 1 orang saja di hari Asyura, itu pahalanya
sama dengan mengunjungi orang sakit seluruh anak cucu Nabi Adam yang sakit. Yang dikunjungi singkong aja orangnya, tapi pahalanya sama dengan mengunjungi orang sakit seluruh anak cucu Nabi Adam yang sakit. Makanya telponi ke kawanan bila ada nagaring, assalamualaikum, salam, garing kak, ada jadi telepon pulang kawan, assalamualaikum, garing kak, sakit gigi, marah kak. Karena orang sakit gigi itu jangan dihilangi. Orang sakit gigi itu makruh kita kunjungi. Karena orang sakit gigi itu kalau kita kunjungi makin sakit giginya. Jangankan kita masuk ke rumahnya, kita gandah lawangnya tuh hanya pegantar giginya di kamar. Allah. Kita gandah lawang. Waalaikumsalam. Tahu orang sakit gigi di gandah lawang. Orang sakit gigi itu diantari, apanya kak, tukarkan apanya kak, durian kak, antari, jangan kulitnya jadi antari, sama sakit giginya. Kemudian yang keenam, amalan di hari Asyura, sunnah mengusap kepala anak yatim. Nah, di hari Asyura cari anak yatim. Tapi yang belum balik, menang sudah berjanggut, pengumis, jangan diusap kepalanya, tamparnya dari kita. Kok kata gue mah ada bagus aja, bujur ya, tuh ada kawan lagi nih, jejak kepalanya sarik kayaknya. Nah, cari yang belum balik, suruh datang ke rumah, usap kepalanya. Jangan mau usap aja, nah, siapkan amplop, jangan amplopnya aja, diisi juga. Ini amplopnya aja, guru nyuruh aja amplop, aku laksanakannya, diisi amplopnya tuh, tidak bisa 10.000, 100.000, ngisi. Nah, semangat anak yatim tuh diusap kepalanya 100.000, kita patang datang pulang, usap lagi kepala aku bayi aja. Pak Haji bapak kabanan ini nih 200.000 tuh kali usap. Nah, usap kepalanya. Apa fadilahnya, keistimewaannya? Barang siapa yang mengusap kepala anak yatim di hari Asyura, maka sama pahalanya dengan berbuat baik kepada seluruh anak yatim cucu Nabi Adam. Yang diusap kepala anak yatim cuma satu orang, tapi pahalanya nang kaya apa inya berbuat baik kepada seluruh anak yatim cucu Nabi Adam. Allah. Apalagi sampai 2 orang anak yatim yang diusap kepalanya disantuni. Allah. Nah, cari anak yatim di hari Asyura. Cari. Dan bila ini kadang-kadang mencari banyak aja anak yatim. Tapi yang belum balik. Kemudian apalagi amalan di hari Asyura, tausiah lil iyal, membanyakan duit keluar untuk anak bini di hari Asyura. Membanyakan duit keluar itu maksudnya apa? Meluaskan rezeki, menyamankan makannya, menyamankan belanjanya untuk anak bini di hari Asyura. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang meluaskan rezeki untuk anak bininya di hari Asyura, maka setahunan itu Allah luaskan rezekinya. Setahunan itu Allah sugihkannya insya Allah. Dengan sebab apa? Meluaskan rezeki, membanyakkan duit keluar untuk anak bini di hari Asyura. Makanya hari Asyura, ibu-ibu, nah, tuh, jangan lagi lauk standar. Nanti kalau tahan, kan bilis tahan. Di hari Asyura, tulak kepalit 11, tukar hendang dalam sampai hijau. Berapa kilo? 2 kilo. Ikannya cari ikan kakap, ikan halang, ikan serangnya. Mahal Ustaz, apa mahal? Dinyaman-nyamankan liur anak bini terutama. Ini kada di hari Asyura. Mandai ke mandai. Jangan hari Asyura sunnah kita untuk bahasa kita apa? Boros royal duit dengan anak bini. Nah, dimaksud boros di sini, royal di sini, jangan pulang bisa. Ini pada tahu tidak barang habiskannya duitnya di rumah 2 juta lagi sisa. Habiskan aja lagi abahmu aja. Sekali esok hari Selasa, muat 2 lagi bini, ujung jerambah. Ujungnya patang tajunet dihabiskan ya Pak. Artinya disesadar ya. Kalau perlu hari Asyura itu yang laki kita dengan kada bermasak hari Asyura. Kayaknya ini kayak pemakanan kita. Pokoknya dari mulai malam Senin sampai menjelang patang Senin, sore Senin kita makan di luar. Jangan bini aku ini kayak ini yang sadar. Malam Senin itu bawa yang laki makan di Subarantas. Maka anak bambat makan ikan bakar, ini ikan bakar sekali bayar laki 3,5 350 raum lagi keluar kadang penglihatan ya, kan malam dia lagi belum besok pagi lagi
janji Pak kada bemasak di luar di rumah. Esok pagi bawa yang bini pulang makan di apa orang sop-sop yang mantun sekali bayar yang laki habis pulang 200 kada perlihatan lagi. Lihat dumpit tak ucap halus dumpit ada isinya lagi berbelambar pang lagi sampai tengah hari sampai siang sampai sore habis 1 juta. Sadih yang laki nih ujar yang bini sabar Pak. Ingat janji Nabi SAW, siapa yang meluaskan rezeki untuk anak bini, setahunan Allah luaskan rezeki abang. Tanam hati laki kan kayak itu bisi bini. Jadi kita tuh kayak itu bisi bini dapat bini itu bila kita sadih di padahinya di nasihat ini kada. Bila laki sadih tuang ada kan udah hari itu tuang tuh kan tuh habis karena semprot lagi tuang ya. Ada nampak lagi bungol benar ada jadi laki kacau. Jangan kalau laki itu ada masalah ditanam-tanamkan sabar sayang kada rezekinya insya Allah kan ada rezeki kita. Allah maha suki maha kaya kan kayak sadar isi bini ya lah ini kada tuang ya takajub laki maka pakai mikrofon tuang ya Allahu Akbar. Jadi luaskan rezeki untuk keluar ketujuh mengajar mau ini katawa ini bila katawa berarti lucu ujur Allah. Jadi luaskan Ustaz amun kada berbini beranak kayak apa Ustaz? Luaskan rezeki hadan untuk diri sendiri. Nah jadi kita nanti bujangan yang belum kawin kan. Nah pagi Senin itu jangan lagi teh manis, teh telur. Katakan dah bayar surangan ya orang bayar kan. Mau orang bayar kan ramai kan dah. Pokoknya kita bayar surangan tuh nah. Yang biasa canai kosong, hari Asyura canai isi daging. Kalau perlu campur sadin kita lu daging kalian ya. Pokoknya istimewa tuh hari Asyura. Ya siangnya cari warung yang agak mahal lah sedikit. Biasanya ikan nila, geti ikan gurami siangnya tuh. Nah, jadi kalau kada bermasak diistimewakan. Ini janji Nabi, siapa yang meluaskan rezekinya di hari Asyura sepanjang tahun, Allah Ta'ala luaskan rezeki dan suki. Amin Allahumma amin. Kemudian apalagi amalan di hari Asyura? Mandi pada pagi hari. Kata Nabi, man irtasala yauma Asyura lam yamrat fitil kasana. Siapa yang mandi di pagi hari Asyura, maka pada tahun itu dia tidak akan sakit parah yang membawa kepada kematian. Paling sakit tak itu aja, obat mati. Insya Allah selama setahun tuhnya kada bakalan mati. Kalau mandi di pagi hari Asyura. Jadi pagi itu mandi, ambil air, siram, boy saja punya mandi pada hari Asyura, sunnahkan Allah Ta'ala. Kemudian yang ke-9 sunnah di hari Asyura, bercelak mata. Nah, ibu-ibu calaki laki di hari Asyura. Jangan dicucuk mata. Ini kamu muyakan benar laki. Beragama calaki laki. Bagus. Apa fadilah bercelak mata di hari Asyura? Lam yarmut pitil kasana. Pada tahun itu dia tidak akan kena sakit mata. Berjalak mata ada lebih sejalak di rumah. Nah tukarnya hari Asyura tukarnya jadi bukan sedikit banyak di keluar dari Asyura. Tukar jalak mata yang di toko Martapura nih bagus jalak matanya 15.000 jangan tukar semalam. Jangan jalak mata harga 1.000 tuh. Karas ujungnya. Jadi cucuk mata berdarah itu belah. Obat 200.000 kan. Jadi kita ini kadang-kadang agar ibadah tuh pindah perhitungan aja. Jangan sama tasbih tuh lihat. Ada nang sebagian surau masih itu tasbih masih bahasa sambung hijau kuning udah putus deh lagi masih mungkin siang benar duit banyak disambung mau gurem kau disambung lagi dia kebetulan nyambung nih tuh kaumnya tuh kali nyambung buholnya tuh kadang lagi berapa sekali nang imam ini kan imam ini biasa bertasbih begini subhanallah karena mau talah kada tetamu buhol subhanallah 77 orang lawasnya gitu deh. Nah, rupanya buhol, kita buholnya lah. Nah, itu dah yang bahasa Indonesia itu. Nah, pembatasnya tadi. Nah, pembatasnya tadi taliwa kurang 33 nya 73 yang menyambung itu toh ada tahu lagi benar. Kasihan Imam Hanallah. Nah, sunnah berjalak mata. Jadi jangan heran kena hari Asyura melihat lelaki yang berjalak mata.
sunat supaya tahun tadi supaya setahunan kena penyakit mata. Kemudian membaca surah Al-Ikhlas 1000 kali pada akhir surah. Sangguplah. Aku aja nggak ada sanggup. Cari nang nyaman aja nang 12 amalannya. Ya kayak yang tadi makan bubur Asyura itu nyaman dah gitu. Mandi kan nyaman tuh, baca mata nyaman, meluaskan rezeki, membanyakan duit keluar untuk anak bini hari Asyura nyaman. Kemudian yang ke-11 memotong kuku, dan yang ke-12 berziarah ke makam orang soleh atau orang soleh yang masih hidup, baik yang sudah mati atau yang masih hidup. Dan yang terakhir sunnah kita membaca di hari Asyura itu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, dibaca sebanyak 70 kali. Siapa kata ulama yang membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali di hari Asyura, Allah jaga orang ini setahunan daripada kejahatan makhluknya Allah, daripada musibah, daripada bala, dijaga oleh Allah Ta'ala selama setahun gara-gara baca apa tadi? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah ada doanya ada subhanallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha. Itu ada di risalah amaliyah yang warna putih. Ada di situ doa hari Asyura. Siapa yang membaca doa tadi sebanyak 10 kali, maka pada tahun itu dipastikan orang ini kada akan mati, panjang umurnya. Tapi bila inya kada membaca doa gini, kemungkinan besar tahun itu inya mati. Nah, aku kada ngomotani ada kan. Jadi sudah dipadahkan nih, jangan kada dibaca. Bila kada ingat diam sudah sedang berwasiat. Kada ngomotani ada, cari lagi risalah amaliyah. Nah, baca subhanallah mil al-mizan. Biasa di al-huda mengamalkan lah. Nah, biasa di masjid mengamalkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, dibaca 70 kali. Nah inilah 12 amalan yang disuruh oleh Nabi dan ulama-ulama kita di hari Asyura yang mulia. Mudahan bisa diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah sekalian yang mulia, sebelum kita tutup dengan doa, mungkin dari jemaah ada yang ingin ditanyakan, silahkan ya. Sholat sunnah 4 rakaat tadi boleh 2 kali salam, boleh sekali salam. Kalau sekali salam boleh pakai tahiyat awal, boleh tidak. Kalau 2 kali salam ya seperti biasalah, pakai tahiyat akhir langsung. Tapi bagusnya kalau sholat sunnah seperti itu, kalau siang kita melakukan itu 4 rakaat sekali salam. Kalau malam 2 rakaat 2 rakaat. Tapi tetap ayatnya tadi kulhu 51 kali. Nah itu luar biasa kalau sanggup mengamalkan itu, subhanallah. 51 tahun. Umur kita berapa sekarang? Mungkin 20 tahun. Nah, nanti bonusnya sampai 51 tahun, dosanya yang kecil habis diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Yang lain jemaah ada yang ditanyakan? Ada lagi lah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lam bihi min anta muqaddim wa anta al-mu'akhir, la ilaha illa anta muqallibal qulub. Sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tawarin.